di atasnya. Ya, ala lillahi dinul khalis. Saya baca dulu sedikit sampai kepada qauluhu ta'ala walladzina takhadhu min dunya awliya. Saya baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Izharun wa i'lanun lima udmira wa ujmila fi qawlihi bil haqq wa ta'mimun lima khussisa fi qawlihi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Firman Allah, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahwa milik Allah lah agama yang khalis. Khalis artinya murni. Ini ungkapan ala lillahi dinul khalis, kata beliau, izharun, menampakkan, penjelasan, wa i'lanun, dan penunjukan. Ini pengumuman, diumumkan. Apa yang diumumkan? Lima udmira wa ujmil. Apa yang telah disembunyikan, yang tersembunyi, atau yang disebutkan secara global, secara mujmal, tidak secara detail. Ketika Allah berfirman bil haq, ini kembali kepada ayat sebelumnya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Nah, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq itu, kata beliau, adalah suatu ungkapan hak, itu suatu ungkapan yang global, yang perlu dirinci. Nah, salah satu rinciannya adalah ungkapan lillahi dinul khalis, bahwa salah satu yang disebut dengan hak adalah agama yang murni. Wa ta'mimun lima khussisa fi qawlihi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Di ayat yang sebelumnya ini fa'budillaha mukhlishan lahuddin, juga di ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menyebutkan fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah dengan secara tulus, memurnikan untuknya. Apa yang dimurnikan? Agama. Nah, agama ini di dalam ayat ini disebutkan secara khusus dalam ibadah. Nah, sekarang ala lillahi dinul khalis diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala makna daripada din tadi. Ai innalladzi auhaynahu, maksudnya apa ini? Ai innalladzi auhaynahu ilaika min ikhlasid dini lillah wajibun ala kulli man sami'a hadzal nida. Dikatakan oleh beliau bahwa yang telah kami wahyukan kepadamu, bahwa kami memerintahkan kepadamu supaya engkau melakukan ikhlas dan tulus memurnikan agama untuk Allah. Ini adalah kewajiban yang dipikul oleh setiap orang yang mendengar seruan ala lillahi dinul khalis. Walakinnal jumlah nida'un. Walakinnal jumlata nida'un. Ungkapan ala lillahi dinul khalis ini seakan-akan seruan mustaqillan, seruan yang tersendiri. Azhara ismal jalalah, yang menunjukkan, menampakkan ismul jalalah, yakni Allah. Wa kana muqtadha zahir an yudmar wa yuqal lahu dinul khalis. Padahal semestinya kalau dalam ungkapan biasa cukup mengatakan ala lahu dinul khalis. Ini disebutkan nama Allah, diungkapkan nama Allah. Wa ma'na kaunid dinul khalis. Sekarang orang bertanya-tanya, apa sih maksudnya daripada mukhlisina lahuddin, mukhlishan lahuddin, mukhlishan lahudini? Ini maksudnya apa? Yang dikatakan agama, tulus dalam beragama kepada Allah. Ma ma'na kaunid dinul khalis lah. Apa arti daripada memiliki agama yang murni dan tulus untuk Allah? Maknanya adalah annahu la yaqbalul ibadah mimman la ya'buduhu wahdah. Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah dari orang yang menyembah kepada Allah tapi tidak satu-satunya. Menyembah Allah dan juga menyembah yang lain. Ibadahnya orang yang semacam ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sawa'un abduhu abadahu wa ghairahu au abada ghairahu wahda. Baik orang itu menyembah Allah dan menyembah yang lain atau menyembah yang lain bukan Allah. Jadi apapun juga yang namanya beragama itu harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantar dari sebuah ungkapan besar yang akan muncul setelahnya. Pada ungkapan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir di zaman Nabi. Orang-orang kafir di zaman Nabi itu kalau kita mau melihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab siapa? Allah. Kalau ditanya siapa yang menghamparkan lautan, yang menciptakan ini dan itu, mereka mengatakan Allah, semuanya Allah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan itu semua. Mestinya orang yang mengakui ini semua ciptaan Allah, menyembah Allah, itu kan keniscayaan yang kita bayangkan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu kejadiannya. Mereka menyembah selain Allah. Orang-orang kafir itu menyembah kepada selain Allah. Walaupun mereka mengakui pencipta alam bukan ini. Pencipta alam adalah Allah. Loh kok bisanya? Iya. Mereka mengatakan begini, bahwasanya Allah itu menciptakan. Lalu kemudian urusan alam diserahkan kepada Manat, kepada Hubal, kepada siapa lagi? Lata, kepada Uzza, kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Kepada malaikat, malaikat ini, malaikat itu. Di dalam agama orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh, mereka menyembah apa? Ada Nasr, ada apalagi wa qalu la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasr. Ada Wad, ada Nasr, ada yang lainnya. Nama-nama Tuhan-Tuhan. Jadi mereka itu adalah Tuhan-Tuhan yang diberi wewenang pengelolaan alam oleh pencipta alam. Karena itulah kita itu meyakini Allah, tapi melalui Hubal, melalui Manat, melalui Lat, melalui Uzza. Ini kata mereka. Nah, apakah bisa kita menyembah Allah tetapi melalui yang lain? Ini yang menjadi permasalahan. Dan ini ayat ini penting sekali menurut saya untuk kalian pahami dengan benar. Sebab kalau kalian keliru memahami, maka pemahaman kalian akan mirip seperti pemahaman orang-orang Wahabi. Orang-orang kelompok Salafi yang mengatakan bahwasanya tawasul kepada orang-orang soleh itu nau'un minal ibadah. Itu sama seperti ibadah. Mirip dengan ibadah. Tidak boleh. Padahal Allah mengatakan, iyyaka na'bud. Kita harus hanya beribadah kepada Allah. Kalau kita tawasul, itu kita beribadah kepada yang lain, meyakini yang lain bisa memberikan manfaat, dan ini sama seperti orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Oke, ini sekedar pengantar. Siapa di antara kalian yang ingin membaca paragraf ini, setidaknya satu paragraf? Silahkan. Mumpung pintu reward masih dibuka. Saya mau coba, Ustaz. Silahkan. Satu paragraf aja ya, Ustaz. Kalau memang perlu ditambah ya ditambah. Silahkan baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a. Qauluhu ta'ala dibaca dong. Tadi qauluhu. Oh iya, Ustaz. Qauluhu ta'ala walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ila akhirihil ayati tuqaddimu anil wasaniyah. Annal wasaniyah yaruna anallah subhanahu ajalla min ajallu min an muhitun
yuhito yuhita an yuhito bihil idrokal idraku idrokul insani min akola min akola akal aqlin aklin au wahum au hasa awah min awahin fayata au fayatan hisin au hisin fayatana jahu ta'ala ani yaqa'u alaihi tawajah tawajahu ibadi mana tawajjuhun ibadiyun minna. Ya, tambah lagi dikit. faminal wajibu gitu sih. Habis min harusnya majrur. Faminal Wajibi. Ahsan. Terus An-nataqoribu. Natakor. Ribi. Natakorro. Takorroba ya takor. Robu. An nataqarrabu ilaihi. An kalau ada an jadinya fathah. An nataqarra. Taqarraba. Ba. Ahsan. Ilaihi bitaqarrubi. Taqarrubi masdar. Rubi ila maqarrubihi. Min khalaqahi. Min khalqihi. Ahsan. Wahumuddini. Wahumuddina. Bukan. Coba perhatikan lagi. Wahumul ladzina. Iya. Faudo ilaihim. Fuwido ilaihim. Tadbiru. Su'unal ilmi. Alami. Fanatahidahum arbaba min dunillahi summa alihah ta'buduhum wa nataqarrabu ilaihim liyasfa'u lana indallah wa yaqrabuna ilaihi wa yuqarribuna ilaihi zulfa wa huwa lai haula. Kalau ketemu kata-kata ini bacanya haula. Haula ihim hum malaika wal jinnu wa qad yasul basyiru wa qadisu al bashari wa hulai hum arbabi wal arbabu wal alihah bil haqiqah. Ya, oke. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala demikian, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa ila akhiril ayat. Firman Allah dari mulai walladzina takhadhu sampai akhir ayat ini menjelaskan demikian. Taqaddama, telah lewat sebelum ini. Apa itu telah lewat? Sebuah pembahasan di dalam kitab ini. Apa yang telah lewat?
annal wasaniyata. Perhatikan cara bacanya ya. Nanti kalau saya kasih teks kalian harus bisa ngasih harokat. Taqaddama annal wasaniyata, bahwa agama yang menyembah patung. Wasan artinya patung. Wasaniyah artinya agama yang menyembah patung. Annal wasaniyata, para penyembah patung itu, yarauna, mereka memiliki pandangan, meyakini. Apa yang mereka yakini? Annallaha subhanahu, bahwasanya Allah ajallu, lebih agung. Lebih agung dari apa? Min ayyuhita bihil idrakul insaniyu. Lebih agung dari kemampuan manusia untuk menggapainya, untuk memahaminya, untuk mencapainya, untuk mencernanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicerna. Oleh apa? Oleh idrakul insani. Idrak insani itu, idrak itu lebih umum dari sekedar indera, lebih dari sekedar bayangan, lebih dari sekedar akal. Allah itu tidak bisa diakal. Allah itu tidak bisa difahami dengan akal kita, tidak bisa dicerna oleh indera kita. Tidak pula bisa dicerna dan bisa ditangkap, difahami oleh khayalan kita. Para penyembah patung meyakini Allah itu sedemikian agung sehingga tidak bisa digapai. Akal manusia saja tidak bisa mencapai. Ajallu min ayyuhita bihi al-idrakul insani. Allah nggak mungkin akan bisa diliputi oleh pemahaman manusia. Baik pemahaman manusia itu min aqlin, yang dari akal, dari jalur akal. Awahmin, atau dari jalur waham. Waham itu bayangan, hayalan. Awhissin, atau indera. Allah itu nggak bisa diindra, Allah itu nggak bisa dibayangkan, Allah itu nggak bisa diakalkan. Fayatanazzah, maka Allah Subhanahu wa taala maha suci. Dari apa? Maha suci dari apa? An ayyaqa alaihi tawajjuhun ibadiyun minna. Tidak bisa Allah Subhanahu wa taala, Allah maha suci, lebih agung. Dari apa? Dari bayangan kita bisa sampai kepada Allah. Kita tidak bisa menghadap kepada Allah, khusyuk kepada Allah nggak bisa. Kenapa? Terlampau tinggi untuk bisa digapai oleh kita. Karena itu apa? Nah, kalau kita nggak bisa menggapai Allah, tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada Allah, tidak bisa membayangkan Allah, ya kita sampaikan apa yang seharusnya kita berikan kepada Allah kepada yang di bawahnya Allah. Itu kewajiban kita untuk syukur kepada Tuhan. Faminal wajib, karena itu merupakan suatu kewajiban. Minal wajib artinya dari hal yang diwajib. Artinya wajib lah, sudah seharusnya, ya, bahasa umumnya, sudah seharusnya. Anna taqarraba yataqarrabu, artinya mendekat. Ya. Qaruba yaqrubu, artinya dekat. Taqarraba yataqarrabu, artinya mendekat. Qarraba yuqarribu, artinya mendekatkan. Taqarrub artinya upaya mendekat. An nataqarraba ilaihi, maka wajib, sudah seharusnya kita ini mendekat kepada siapa? Ilaihi, kepada Allah. Caranya bitaqarrubi ila muqarrabihi. Kenapa tadi saya ngomong qarraba yuqarribu? Kan ada sangkutannya dengan ini. Karena itu kita harus mendekat kepadanya, tapi nggak bisa mendekat kepadanya. Terlampau tinggi Allah itu. Makanya mendekatnya dengan apa? Bitaqarrub, dengan cara mendekatkan diri kepada siapa? Ila muqarrabihi, kepada yang didekatkan kepada Allah. Ya, ini di antara makhluk-makhluk Allah, Allah itu memilih makhluk-makhluk tertentu yang didekatkan kepadanya. Misalnya para malaikat itu makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Misalnya para nabi itu adalah para manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Kita terlampau jauh.
Nah, kalau kita mau mendekat kepada Allah, maka mendekatlah melalui media siapa? Melalui media makhluk-makhluk yang didekatkan kepada Allah. Bitaqarrub, dengan cara mendekatkan diri, ila muqarrabihi, kepada yang didekatkan kepada Allah, min khalqihi, dari makhluk-makhluknya. Ya. Siapa mereka gerangan? Siapakah gerangan mereka itu? Wahumul ladzina, mereka adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang fuwidha. Fawwadha yufawwidhu artinya menyerahkan, melimpahkan. Kalau dibacanya fuwidha artinya dilimpahkan. Fuwidha ilaihim, telah dilimpahkan kepada mereka. Apa yang dilimpahkan? Tadbiru syu'unil alam. Tadbir, pengelolaan, syu'un, urusan. Syu'un jamaknya syu'un, artinya perkara. Ini mereka adalah orang yang besar kepada mereka. Perhatikan logika orang kafir. Dengan cara begitu, karena Allah telah menunjuk beberapa makhluknya, kemudian menyerahkan tugas mengelola alam kepada mereka, maka ketika kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada mereka-mereka ini. Dengan demikian, maka fanattakhidhahum arbaban. Karena itu kita jadikan mereka, ittakhadha yattakhidhu, artinya menjadikan. Fanattakhidhahum, maka kita hendaknya menjadikan mereka, jadi mereka ini, arbaban, Tuhan-Tuhan, Rob, min dunillah, selain Allah. Ketika mereka sudah menjadi Rob, tahu artinya Rob kan? Saya sudah berkali-kali mengatakan Rob itu artinya apa? Rob artinya yang mengatur. Yang mengatur rumah ibu, rumah tangga itu disebut dengan Rabbatul Bait, yang mengatur rumah. Jadi jangan diterjemahkan Rob dengan Tuhan. Lalu berarti Tuhan cewek di rumah, nggak benar. Ya. Oke. Pertama, ketika mereka adalah makhluk-makhluk yang mengelola alam, berarti kita jadikan mereka sebagai, kita terima mereka sebagai Rob, pengatur-pengatur alam selain Allah. Nah, ketika mereka sudah kita tempatkan pada posisi Rob, maka kita perlu berterima kasih, perlu kita tunjukkan penghambaan kita kepada Rob itu dengan menjadikan mereka Tuhan. Summa alihatan. Setelah menjadi Rob, naik levelnya menjadi Tuhan. Na'buduhum, bukan ta'buduhum, ini salah, ini harusnya na'buduhum, yang kita sembah. Wa nataqarrabu ilaihim, yang mana kita mendekatkan diri kepada mereka. Supaya apa kok kita perlu mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk pilihan ini? Liyashfa'u lana indallah, supaya mereka menjadi pemberi syafaat kepada kita di sisi Allah. Jadi memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah, nggak bisa lewat mereka. Kita mau menyembah Allah, nggak bisa, Allah terlalu tinggi. Ya nyembahnya mereka. Kita meminta pertolongan, minta tolongnya pada mereka. Inilah sebagai penghubung antara kita dengan Allah. Wa yuqarribuna ilaihi zulfa, sehingga kemudian orang makhluk-makhluk yang mulia itu akan mendekatkan kita kepada Allah dengan kedekatan yang tinggi. Siapa gerangan mereka itu? Pertanyaan, adakah makhluk-makhluk yang diserahi tugas mengatur alam? Ya, mereka adalah mereka adalah hum al-malaikah, para malaikat, wal jin, dan jin. Apakah hanya malaikat dan jin saja? Tidak ada manusia? Ada manusia. Siapa manusia yang dianggap sebagai yang diserahi pengaturan alam? Mereka adalah qiddisul bashar. Qiddis artinya orang yang disucikan. Kalau bahasa Kristennya adalah, biasa mereka menyebutnya santa, ya, santa, orang-orang suci. Qiddis
Jamaknya kiddis adalah kiddisun. Ini perhatikan yang mau belajar nahwu, yang suka dengan nahwu. Kiddis jamaknya adalah kiddisun. Pakai ada nun kayak muslimuna ya. Kiddisun. Lalu kemudian kata kiddisun dimudhafkan kepada bashar. Dimudhafkan kepada bashar. Jadi bashar adalah mudhaf ilaih. Karena dia mudhaf, maka nunnya dibuang. Menjadi apa? Qiddisul bashar. Orang-orang suci di kalangan manusia. Wahaula humul arbab. Mereka adalah Tuhan-Tuhan pengelola. Wal alihah, dan Tuhan-Tuhan yang disembah bil haqiqah, dengan secara hakikat. Jadi mereka disembah secara hakiki. Nah, permasalahannya begini, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang wasani, Abu Jahal lah kita panggil Abu Jahal, ya Abu Jahal, oke, engkau memang mengatakan Tuhan terlalu tinggi untuk digapai, bahwa Tuhan telah menyerahkan urusan alam kepada para malaikatnya, tapi yang kau sembah itu bukan malaikat, yang kau sembah adalah patung, ya, yang kamu sembah siapa? Patung, bukan malaikat. Mereka menjawab begini, kenapa kok kita menyembah patung? Ammal asnamul masnu'atu, adapun patung-patung yang dibuat, al mansubatu, yang dimansubah itu yang di apa ya? Yang dibentuk di istilahnya biasanya kalau ada kalian kalau bikin agar-agar gimana sih? Kan ada agar-agar yang bentuknya misalnya seperti Teletubbies apa itu? Yang boneka-boneka itu kan ada wadahnya, Lalu kemudian bahan itu kalian tuang, cairannya kalian tuang sampai kemudian dia dingin dan dia kemudian membentuk seperti apa yang kita maukan. Nah, berhala-berhala itu dibuat semacam itu, ada bentuknya, ada wadahnya, kemudian ditimpakan bahannya sehingga kemudian dia membentuk sesuatu untuk wajah manusia kah, kayak orang membuat patung bagaimana. Al-mansubah, yang dibentuk, fil hayakil, yang di mansubah juga berarti dipasang, ya, dipasang, diletakkan. Yang dipasang fil hayakil, pada haikal kuil, bahasa Indonesianya kuil, pada haikal wal ma'abid, dan tempat-tempat persembahan. Bagaimana dengan patung-patung itu? Beliau mengatakan, adapun patung-patung tersebut fa innama hiya tamathilil arbabi wal alihah. Fa innama hiya tamathilu. Mereka tidak lebih hanyalah penyelmaan fisikal, ya, penyelmaan fisikal lil arbab, bagi Tuhan pengelola, pengatur, wal alihah, dan sesembahan. Walaisat fi nafsiha arbaban wala alihatan. Patung-patung ini bukan Tuhan, mereka adalah yang mewakili Tuhan-Tuhan itu. Suatu patung, suatu gambar, potret, seperti foto, misalnya ada foto diri kita, ini foto saya misalnya. Kalau orang tanya ini siapa? Ini saya, padahal ini adalah foto. Model seperti itu. Sayanya ada lagi. Kita di rumah kita ada Jokowi, tapi fotonya saja, fotonya Jokowi, bukan Jokowinya. Kalau ditanya ini siapa? Ada orang lihat foto misalnya ini siapa? Saya jawab ini Jokowi. Padahal bukan Jokowi, ini adalah foto. Nah, patung-patung itu ibaratnya seperti itu. Ini apa? Ini Tuhan perang misalnya, ini Tuhan rezeki. Tapi ini bukan Tuhannya itu sendiri. Ini adalah potret dari Tuhan yang sebenarnya. Maksudnya seperti itu. Naam. Ghairu annal jahalata min amatihim. Hanya saja orang-orang bodoh dari masyarakat awam, para penyembah berhala ini, lam yufarriqu, mereka tidak bisa membedakan bainal asnami wa arbabil asnam. Mereka tidak bisa membedakan mana patung
dan mana arbabul asnam, mana yang diwakili oleh patung ini, Tuhan yang sebenarnya itu yang mana. Fa'abadul asnam, sehingga yang mereka lakukan menyembah patung, bukan lagi menyembah Tuhan-Tuhan yang itu. Kama ya'budul arbab, mereka menyembah patung selayaknya patung itu adalah arbab-arbab itu, makhluk-makhluk mulia yang Allah ciptakan itu. Kama ya'budul arbaba wal aliha, kama yu'bad, maaf, kama yu'badul arbabu wal aliha wal alihatu. Wa kadzalika kanat arabul jahiliyah, dan demikian pula lah nasib atau kondisi Arab di zaman jahiliyah. Arabul jahiliyah artinya Arab di zaman jahiliyah. Wa kadzalikal jahalatu min ammatis sabiin, dan demikian pula orang-orang bodoh dari kalangan awam para pengikut agama sabiin, ya, orang-orang sabiin. Rubbama lam yufarriqu, mereka sangat mungkin tidak membedakan baina asnamil kawakib wal kawakib allati hiya asnamun li arwahiha. Mereka tidak bisa membedakan mana bintang dan mana patung-patung dari bintang itu. Mereka tidak bisa membedakan mana yang patungnya bintang-bintang dan mana bintang-bintang itu sendiri. Allati hiya aidan, yang mana dia juga adalah asnamun li arwahiha. Bintang-bintang sobi ini tuh kan katanya menyembah bintang, ya, menyembah bintang, lalu kemudian bintangnya itu diwujudkan lagi dalam bentuk patung yang mewakili bintang. Padahal bintangnya sendiri bukan bintang yang disembah. Bintang itu adalah gambaran dan potret dari apa? Dari jiwa. Jadi bintang itu punya roh tersendiri. Rohnya itulah yang memiliki kekuatan besar, bukan bintang itu sendiri. Al-muwakkalah alaiha, yang mana roh-roh yang agung itu diterjelma dalam bentuk bintang, lalu kemudian diturunkan lagi dari bintang menjadi berhala oleh para pembuat berhala. Wa baina arwahiha allati hiyal arbab wal aliha bil haqiqah inda khassatihim, dari kalangan orang-orang khas, orang-orang para tokoh-tokoh yang memahami agama Sobiin sebenarnya, mereka mengatakan bahwa yang memiliki kekuatan dan yang disembah itu adalah jiwa-jiwa mulia, jiwa-jiwa agung, makhluk-makhluk agung yang dijelmakan oleh Tuhan dalam bentuk bintang. Yang kita mau menyembah bintang itu sebagai bentuk penyembahan kita kepada roh-roh itu, kepada arwah itu, kepada jiwa-jiwa itu. Nah, ketika bintang tidak bisa kita temui setiap waktu, maka kita wujudkan lagi bintang itu dalam bentuk asnam, dalam bentuk berhala. Ini yang terjadi pada zaman dahulu. Turun ke bawah. Wa kaifakan, bagaimanapun pula, fal arbabu wal alihatu, baik Tuhan pengelola maupun Tuhan sesembahan, humul ma'buduna indahum, inilah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Wahum maujudatun, padahal yang mereka sembah ini adalah mau yang patungnya atau mau bintang yang jelmaan dari jiwa-jiwa suci atau menyembah jiwa-jiwa suci itu sendiri, semuanya baik patung maupun jiwa-jiwa suci itu adalah maujudatun mumkinah. Mereka adalah wujud-wujud makhluk, wujud-wujud yang mungkin, bukan wajibul wujud. Makhlukatun lillah, mereka adalah ciptaannya Allah. Memang mereka adalah muqarrabatun indah. Memang kedudukan mereka tinggi dan didekatkan oleh Allah kepada Allah. Mufawwadatun ilaihim tadbiru amril alam, yang mana urusan alam ini diserahkan kepada mereka. Likullin, untuk masing-masingnya,
bihasabi manzilatihi, sesuai dengan kedudukannya. Masing-masing porsinya, tugasnya adalah sesuai dengan kedudukan dia. Wa ammallahu subhanah, adapun Allah Subhanahu wa taala, falaisa lahu illal khalqu wal ijad. Tidak ada yang dilakukan Allah kecuali menciptakan saja. Wa huwa rabbul arbab, dan dia adalah rabbul arbab. Dia adalah pengelola bagi para pengelola, pengatur bagi yang mengatur. Wa ilahul alihah, dan Tuhan bagi semua Tuhan ini. Jadi yang menyembah Allah adalah Tuhan-Tuhan itu. Yang mengatur mereka adalah Allah, sedangkan yang mengatur alam adalah engkau sudah annal murada biqaulihi, bahwa yang dimaksudkan dengan firman Allah, walladzina takhadzu min dunihi auliya, ini mereka memilih wali-wali selain Allah. Ittikhazuhum arbaban, bahwa maksud daripada walladzina takhadzu min dunihi auliya adalah ittikhazuhum arbaban, menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan pengatur, Rob, yang mana di tadbiri ilaihim. Orang-orang kafir ini menisbatkan urusan pengaturan alam kepada makhluk-makhluk ini. Wa amrat tadbir, dan urusan pengaturan diserahkan oleh mereka dalam keyakinan mereka adalah hak Tuhan-Tuhan ini. Jadi semua pengaturan alam itu dinisbatkan kepada Tuhan-Tuhan tersebut. La ilallah, bukan kepada Allah. Fahum al-mudabbiruna lil amri indahum, maka di sisi mereka, dalam pandangan mereka, makhluk-makhluk yang mulia ini adalah mudabbirun, adalah pengatur lil amri, pengatur urusan alam. Wa yatafarra'u alaihi, dengan adanya keyakinan yang semacam ini muncullah keniscayaan. Tafarra'a yatafarra'u, dari kata far'un yang artinya cabang. Yatafarra'u alaihi, artinya dengan adanya keyakinan ini ada sebuah keniscayaan yang muncul. Ya. Apa itu? Ayyakhdha'a lahum, karena mereka meyakini bahwasanya ini adalah para pengatur alam, maka mereka akan tunduk kepada para pengatur alam itu. Ketika sudah tunduk pada tahapan yang tertinggi, wa ya'budu, sehingga mereka kemudian beribadah kepada makhluk-makhluk ini, kepada makhluk-makhluk mulia ini. Li'annal ibadata li jalbin naf'i aw li daf'il darari aw syukril mun'im. Karena orang melakukan ibadah kepada sesuatu adalah supaya apa? Mendapatkan manfaat. Orang menyembah Allah untuk apa sih? Supaya mendapatkan manfaat, supaya dapat surga, supaya dapat pahala, supaya dapat bidadari, supaya dapat kenikmatan surgawi. Au lidaf'il darar, atau supaya dijauhkan dari neraka. Aku nggak mau masuk neraka. Dijauhkan dari keburukan. Orang menyembah misalnya datang ke pantai selatan menyembah penguasa pantai selatan, menyembah ya bahasanya menyembah penguasa pantai selatan. Tujuannya apa? Supaya pantai selatan tidak marah, tidak ngamuk. Ini adalah contoh kedua dari ibadah. Lidaf'il darar, untuk mencegah hal-hal yang diinginkan. Au syukril mun'im, atau ibadah itu bukan untuk mendapatkan manfaat, tidak pula untuk menghindari bahaya, tetapi memang rasa terima kasih. Dan ibadahnya orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang mulia, makhluk-makhluk Allah yang mulia, ibadahnya mereka kepada Allah
Bukan untuk mendapatkan surga, bukan untuk terhindar dari neraka, tetapi sebagai upaya syukur kepada Allah, syukur ni'am. Wa kullu dzalika litasaddihim amrat tadbir. Ini semua dilakukan oleh orang-orang kafir itu, para penyembah berhala, karena meyakini yang disembah adalah figur-figur yang mengatur alam. Dunallah, selain Allah. Bukan Allah yang mengatur alam, tapi mereka. Fal kembali lagi beliau orang selain Allah sebagai wali, artinya menjadikan mereka sebagai Tuhan, arbab. Walida, karena itu aqabat tikhadzal auliya bidzikril ibadah. Setelah mengatakan bahwa mereka menjadikan selain Allah sebagai wali, lalu kemudian Allah dalam ayat ini menambahkan, setelah itu apa? Mereka ibadah. Ma na'buduhum illa liuqarribuna. Dan setelah menyebutkan tentang ittikhadzul auliya, Allah menyebut sebagai faqauluhu ittakhadhu min dunihi awliya mubtada'un. Kata walladzina takhadhu mubtada, khabarnya mana? Innallaha yahkumu. Innallaha yahkumu apa itu? Mayurid. Ayatnya gimana tadi? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ya. Wal muradu bihim al musyrikun. Yang dimaksudkan siapa mereka yang punya akidah semacam ini? Bahwa syarik-syariknya Allah itu adalah Tuhan. Bukannya Tuhan pengatur, bukan hanya rububiyah yang mereka miliki, tetapi juga wa uluhiyatihim, dan ketuhanan untuk disembah ya. Mereka adalah Tuhan untuk disembah dunallah, selain dari Allah. Illa ma dhahaba ilaihi jahalatuhum, kecuali orang-orang bodoh dari kalangan mereka yang meyakini min kaunihi ta'ala syarikan lahum fil ma'budiyah, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sekutu bagi para tuhan-tuhan itu di dalam penyembahan. Jadi kalau mau dilihat lagi, orang-orang kafir itu tergolong kalangan elit, kalangan terpelajar, punya wawasan, pintar, tahu agama mereka. Ada kalangan awam, dan kalangan awam itu biasanya lebih banyak daripada kalangan yang pintar. Ya. Orang yang mengetahui agama lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak tahu agama. Padahal dia agamanya sendiri. Padahal agama sendiri. Jangan jauh-jauh, kita aja deh. Kita kan banyak sekali nggak tahu ya masalah agama kita ya. Kita rujuknya kepada siapa? Ada masalah dikit rujuk pada para ustadz, pada para ulama. Nah, di kalangan orang-orang kafir itu, untuk kalangan masyarakat awam, mereka itu meyakini bahwa Allah juga sesembahan. Allah juga sembahan mereka. Selain daripada Tuhan-Tuhan itu, Allah juga Tuhan mereka. Paham? Sedangkan kalangan elit mereka yang mengenal agama mereka, mereka mengatakan Allah itu bukan sesembahan. Kita tidak menyembah Allah. Bisa dipahami? Kenapa kok mereka tidak menyembah Allah? Karena Allah itu terlalu tinggi untuk kita gapai. Nggak bisa kita ke sana, nggak bisa kita bayangkan Allah, nggak bisa kita logikakan Allah, nggak bisa, terlalu tinggi. Nah, supaya kita, memang Allah yang menciptakan kita, supaya kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, lewat harus bagaimana? Ya, Tuhan punya
makhluk yang mulia di sisinya, dan itu yang bisa kita gapai, itu yang bisa kita logikakan, yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita rasakan. Itulah yang kita sembah. Berarti untuk kalangan elit, Tuhan sesembahan siapa? Makhluk-makhluk itu tidak menyembah Allah. Kenapa? Terlalu tinggi, nggak cukup, nggak pas gitu loh, nggak pas. Nggak layak menyembah Allah. Nah, ini orang-orang elitnya. Jadi orang-orang elit itu menyembahnya adalah para arbab ini, para tuhan-tuhan selain Allah ini. Nah, untuk kalangan awam, mereka mengatakan Tuhan disembah juga, Allah disembah juga. Loh, ini Tuhan-Tuhan ini sembah apa enggak? Iya, mereka juga kita sembah. Tuhan yang maha tinggi juga kita sembah. Mereka sebut dengan Rabbul Arbab, atau mereka sebut dengan Ilahul Aliha, Tuhannya Tuhan. Itu juga mereka sembah. Beda antara kalangan awam dengan kalangan yang elit. Naam.